Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Muhammad Diponegoro dengan RP 50 54 30 18 dari Rekayasa Kejahatan Artificial. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari game cerdas, ya. Tugas pertamanya yaitu pengenalan game cerdas. Oke, baik, langsung saja biar lebih cepat. Jadi apa sih game cerdas? Secara ringkas, dan saya juga sudah sempat tanya ChatGPT. Jadi nggak jauh beda ya. Game cerdas itu adalah sebuah game yang intinya itu mengintegrasikan artificial intelligence atau AI atau ya kecerdasan buatan gitu. Dan hal ini dilakukan agar menciptakan sebuah pengalaman bermain yang lebih dinamis, adaptif, dan realistis. Yang dimana ini juga menjadi sebuah perbedaan ya antara game cerdas dengan game yang tidak memakai AI di dalamnya. Maksudnya gimana? Jadi game biasanya jika ada sebuah NPC itu anggap aja sebagai pemain, tapi digerakkan oleh bot gitu, digerakkan oleh kode-kode yang dibuat oleh developer. Itu sifatnya statis. Perilakunya itu cuma terbatas pada program yang dibuat oleh si programmer ini. Gimana maksudnya? Seperti ini. Dan tadi saya udah bikin videonya, cuman ternyata suaranya nggak masuk ya. Di sini saya buat ulang, jadi ada yang terbuka. Kita buka Stardew Valley ya. Nah, di sini percakapan dengan si orang ini namanya Linus ini, dia itu udah diprogram sama si developer. Jadi ya udah statis aja gitu. Dia ngomong ini, apapun yang kita lakukan, misalnya kita udah kita ulang gamenya, apapun yang kita lakukan, ketika kita ngomong sama Linus untuk pertama kali, anggap aja ini kita ngobrol sama Linus pertama kali gitu. Ini dia lagi ngejelasin tentang Stardew Valley. Apapun yang kita lakukan di game tersebut, ketika kita bertemu dengan Linus, ya pertama kali bakal ngomong ini, nggak bakal ada yang berubah gitu. Tuh yang bikin dia statis, dia nggak bisa menyesuaikan dengan player. Dan di mana tadi? Itu perbedaannya dengan game biasa dengan game statis, itu intinya. Jadi kalau game cerdas dia bisa beradaptasi ya. Jadi maksudnya itu anggap aja ya, kan Linus ini ceritanya di Stardew Valley adalah gelandangan. Jadi misalkan kita kasih 2 contoh permainan. Permainan pertama kita main biasa, langsung ngobrol sama si Linus gitu. Ya dia ngejelasin tentang Stardew Valley ini apa segala macam. Sampai kaya udah selesai. Dan kita ulang gamenya. Kita ulang dari awal. Sekarang kita abaikan si Linus gitu. Kita abaikan orang ini. Kita kerja pokoknya sampai kaya. Kita ngobrol sama player-player lain selain Linus mereka ini. Dan ketika udah dianggap kaya gitu, kita ngobrol sama Linus gitu. Dan di sini dia bisa mungkin agak sarkasme, dia agak menyindir kita. Dan itu di-generate oleh si LLM. Karena dia ngelihat dari behavior kita, di mana kita mengabaikan si Linus gitu. Jadi dia bisa menganggap, player ini dia ngobrol dengan 30 dari 31, nah ini saya agak lupa ya, ada berapa NPC di Stardew, tapi anggapnya ada 31. Dia ngobrol dengan 30 dari 31 NPC. Satu siapa nih? Linus gitu. Dia ini siapa? Dia ini gelandangan. Jadi disimpulin oleh si LLM, AI-nya gitu ya, bahwa orang ini merasa bahwa ngobrol dengan Linus tidak penting. Jadi ketika kita ngobrol sama Linus, dia bisa ngesarkasme kita dikit gitu kayak, oh akhirnya kamu sadar ada aku di sini gitu. Baru dia ngejelasin tentang Stardew Valley. Gitu. Itu yang bikin pengalaman beda kan. Jadi kita ngerasa kayak, wah agak lebih lucu gitu. Agak lebih fun. Ya, ini perbandingannya ya. Tapi perbandingannya ada beberapa. Ya, jadi interaksinya kalau game biasa tadi dia lebih terbatas, kalau game cerdas dia bisa lebih dinamis, lebih fleksibel. Tantangannya dia statis. Jadi kalau emang dibilangnya musuhnya itu muncul 200 gitu, ya udah dia munculnya segitu. Dan
kesulitannya mungkin ya, jadi sekali hit 30 damage keluar gitu. Ya udah segitu aja. Dan kalau game cerdas mungkin dia bisa nyesuaiin dengan usernya. Nanti bisa saya jelaskan ya salah satu gamenya. Terus dunia gamenya lebih sederhana dan statis, dan dunia gamenya lebih terbuka dan dapat berubah dengan pilihan pemain. Jujur saya pas baca ini saya agak kepikiran sama Minecraft. Jadi di Minecraft itu kan kita bisa nge-generate map ya dengan seed juga, dan itu saya lupa tahu Minecraft generate world procedural generation itu. Jadi algoritma matematika yang dimana intinya dia bisa bikin pattern world yang acak tapi masih dapat diterima oleh kita gitu. Jadi nggak bener-bener kotak banget. Jadi dia bisa ngasih area pegunungan gini. Kadang-kadang kan ada yang kayak gini ya. Aduh, gimana sih? Ada yang kayak agak kurang masuk akal gitu. Kepotong kayak gini. Ya karena emang dia di generate ya pakai sebuah algoritma matematika. Jujur saya belum pernah belajar di sini, tapi saya pernah nonton dikit. Emang katanya nih dia tuh sebenarnya ngasih noise gitu. Jadi world-nya ini setahu saya dia emang adalah sebuah jadi kayak apa ya, bukit gunungnya itu yaitu dia pakai ya pokoknya world-nya itu dia adalah sebuah noise overall shape of the land gitu kan. Dan ini juga bisa kita balik buat ngebentuk cave-nya. Kan karena Minecraft udah ada guanya ya, gua yang gede. Nah, itu juga dia pakai cara yang sama tapi dibalik. Seingat saya seperti itu, saya pernah agak nonton. Correct me if I'm wrong gitu. Jadi itu dunia gamenya lebih terbuka dan dapat berubah sesuai dengan pilihan pemain. Jadi ini kayaknya masuk ke Minecraft di sini. Dan dunia game yang lebih sederhana dan statis ya udah mapnya dibikin sama si game desainernya itu. Yaudah, dan kayak gitu-gitu aja gitu. Pengolahan data ya di sini game biasa dia nggak perlu nerima data apa-apa sih. Jadi tapi kalau di game cerdas dia bisa menggunakan machine learning dan deep learning ya. Contohnya pakai NLP gitu. Pakai LLM lah, ngapain pakai LLM? Ngapain seperti itu? Dan LLM ini bisa menerima data-data dari pemain dan dia bisa merespon tantangan yang yang menyesuaikan dengan data yang diterima tentang si player ini gitu. Kayak mungkin kalau kita main game lah nih, contoh tadi yang juga nyambung sih. Coba saya selesai dulu deh. Respon terhadap main ya ini karakter tidak beradaptasi, lawannya nggak beradaptasi ya dengan gaya bermain pemain. Dan tapi di sini kalau game cerdas jadi bakal beradaptasi gitu. Ini juga mengambil keputusan. Jadi contoh yang saya mau ambil yang tadi udah kayak kelihatan yaitu sebuah game namanya dia Left 4 Dead gitu. Dan sebelum itu saya juga mau ngejelasin ya. Jadi ini kan saya ngejelasin tentang apa itu game cerdas gitu, dan ini perbandingannya. Saya mau ngasih tahu bahwa sejarahnya itu tidak sebaru itu gitu. Tentang game cerdas, game yang dimana botnya ya dia bisa lebih bisa membuat sebuah kecerdasan yang bahkan bisa mengalahkan manusia, itu bukan sebuah hal yang baru. Kenapa? Karena faktanya juga jika kita lihat sejarahnya ya sama di sini dan juga di ChatGPT yang saya tanyakan, dia di awal mulai itu di 1950-an. Sama kayak kita kalau bahas chatbot itu sebenarnya bukan sebuah hal yang baru gitu. Itu kan sebelum ada Transformer, pas zamannya saya lupa nama aplikasinya apa. Pokoknya ya itu dia ada chatbot tahun-tahun sebelum apa namanya? Tahun 2017 Attention is All You Need itu rilis ya, dan itu udah ada chatbot. Jadi yang mau saya terangkan adalah penggunaan AI itu tidak merupakan sebuah hal yang baru gitu. Nah itu. Di sini dilihat kalau game komputer awal konsepnya itu
sangat sederhana ya, dia rule based, jadi berdasarkan aturan. Contohnya ya TikTok tuh ya paling sering catur lah. Siapa yang dulu pas zaman-zaman dulu itu main catur lawan bot, ya ya mungkin karena saya yang skill issue ya, jadi saya sering kalah sama bot. Tapi ya itu salah contohnya. Chess dan TikTok tuh. Sama TikTok tuh. Ya bisa dilihat di sini ya. Jadi kita bisa ngatur sedang atau sulit, sangat sulit misalnya. Nah, di sini saya sebenarnya kurang tahu juga apakah Google ini dia pergerakan si AI-nya ini berdasarkan pengalaman pemain gitu. Pemain main sampai selesai terus dikasih ke modelnya bisa membuat segala macam, saya kurang tahu. Atau ini rule based. Jadi dia nah kayak kalau saya taruh sini, kalau saya ada dua gitu, ada dua simbol yang jadi kan targetnya tuh 3 ya, targetnya 3. Jadi ketika ada row atau kolom atau ya diagonalnya ini yang bisa menghasilkan 3, dia harus naruh di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau saya taruh sini, nah kenapa dia bisa ke bawah? Karena tadi rule based, dia ngasih semacam hierarchalnya gitu. Tujuannya adalah menang, bukan memastikan lawannya ketutup gitu. Jadi coba saya kalahin kita dia. Kayak gini, pasti dia nutup ke atas. Nah, kalau saya taruh di sini kayak tadi, dia bakal fokus ke tujuan dia menang gitu. Kalau tadi saya taruh di sini kan, dia tahu oh ini satu lagi dia bakal menang, jadi bakal taruh sini ya buat nutupin saya buat kalah gitu. Buat saya nggak jadi menang segala macam. Nah, aduh ini jadi kemana-mana ya. Pokoknya itu adalah salah satu contoh dari penggunaan AI yang masih sederhana, role based di TikTok dan catur gitu. Terus di tahun 1980 sampai 1990 mulai muncul pathfinding ya yang ya mencari jalan terdekat gitu ya, kayak misalnya algoritma A-star. Ini sama kayak Minecraft tadi sih. Karena saya sempat nyari. Nah ini villager ya, kita kan tahu villager gitu. Villager Minecraft. Nah ini villager dan dia tujuannya keluar, dia pokoknya selalu ngarah ke pintu gitu. Nah, gimana cara dia mencapai area pintu ini? Nah, dia menggunakan algoritma A-star. Itu salah satu contoh game yang menggunakan pathfinding. Oke. Terus tahun 2000 mulai menciptakan perilaku yang lebih kompleks. Nah, masa seperti apa? Jadi gini, kayak contohnya di game Left 4 Dead ini, di game Left 4 Dead yang rilis pada tahun ini, di game lama, ini 2008, sekarang udah sering diskon biar masih ada yang beli gitu. Kayaknya seperti itu ya. Dan di sini zombinya itu, yang ini kita ngelawan zombie ya. Jadi 4 orang ini lawan zombinya itu bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita main nih sama teman-teman dan kita selalu kena kepala gitu, kita nembak kepala selalu mati. Maksudnya kan kalau kena kepala damage-nya paling gede. Dan pergerakan zombie kan harusnya agak-agak kayak sulit gitu kan. Dan kita selalu kena kepala, jadi zombie selalu cepat mati. Itu kita bisa dianggap sebagai oh ini perilakunya menunjukkan bahwa orang-orang ini jago gitu. Mana tadi? Dynamic difficulty adjustment. Dia bisa oh ini ternyata orangnya jago, jadi mungkin kita naikin dikit nih, zombinya mungkin lebih banyak lagi, zombinya lebih agresif lagi, entah segala macam, mungkin pergerakan yang nggak muncul, bukan pergerakan sih, pasti itu muncul sih, maksudnya kayak strategi yang dipakai oleh zombie buat nyerang kita gitu, itu berbeda dengan kalau misalnya kita main terus kayak kalah terus, kita main sama teman-teman kalah terus. Nah itu difficulty dari zombinya itu bisa lebih rendah, mungkin spawn rate-nya, jumlah zombie yang spawn tuh bisa lebih dikit daripada yang jago. Nah itu di tahun 2000-an muncul penggunaan AI untuk hal tersebut. Nah, dan saat ini ya sama juga seperti yang ditulis di PPT, masa depan ya, saat ini dan sampai masa depan, ini kita mulai menggunakan AI untuk mengenerate konten secara real time. Sebenarnya tuh seperti apa? Yang saya pikirin tadi itu adalah seperti membuat
Apa ya? Firefox ini apa? Chat sih sebenarnya, lebih ke chat ya, iya. Jadi bagaimana konten responnya itu dijawabnya secara unik, tetapi memastikan bahwa itu tidak keluar dari konteks yang dimiliki oleh si NPC tersebut. Jadi maksudnya gimana, kayak contohnya The Sims lah. The Sims kita ngobrol, saya nggak pernah main The Sims sih, tapi anggap aja kayak game seperti The Sims, kita bisa ngobrol gitu. Ngobrol, dan daripada kita menerima informasi yang sama terus, dia bisa menciptakan konten yang baru secara real time gitu. Jadi ketika kita ngobrol, dia bisa nyesuaiin. Jadi misalnya NPC-nya ini orangnya NPC didesain buat suka olahraga, suka ke gym gitu. Kita ketemu di gym, ya dia bahas seputar gym. Dia nggak perlu ngebahas tiba-tiba ya kayak kita pakai ChatGPT buat minta dibikinin kode atau revisi kode, ya dia didesain buat tidak masuk ke ranah itu gitu. Dia cuma bisa mungkin di sosial, mungkin di bagaimana sih cara mendapatkan badan yang bagus gitu. Jadi bisa nge-generate konten secara real time. Dan ini harus nggak melantur kemana-mana sih. Seperti itu. Ini juga penting sih, brain computer interface untuk umpan balik emosional. Ini juga penting. Ya. Bagaimana cara si AI bisa menangkap emosinya ya. Maksudnya emosinya bukan marah, emosi kan ada 5. Ada sedih, 5 jenis emosi. Senang, sedih, marah, jijik, dan takut gitu. Dan gimana si AI-nya ini bisa menangkap, bisa memberikan umpan balik yang sesuai dengan emosi dari si penggunanya. Yaitu sebuah tren ya nanti di masa sekarang dan nanti masa depan. Dan itu bisa sih kita menggunakan yang AI, yang ChatGPT bilang di sini ya, menggunakan reinforcement learning gitu. Jadi ya bisa kita latih biar dia belajar memberikan jawaban yang tidak sama rata gitu. Jadi nggak semuanya dijawab dengan gaya robot, nggak semuanya dijawab dengan gaya senang. Dia bisa ngikutin uh, bagaimana si user ini berbicara segala macam. Oke. Ntar mana dia? Terus berikutnya, sini. Perkembangan yang sekarang itu ya kayak biasa kita menggunakan machine learning, melatih musuh yang adaptif yang kayak di Left 4 Dead tadi. PCG, Procedural Content Generation, membuat peta level atau misi secara otomatis. Ini salah satu contohnya itu, saya lebih suka pakai contoh di satu game yang sempat viral dulu, itu Peak. Nah ini dia. Saya nggak pernah main game ini, tapi saya dengar-dengar dari yang main-main juga kalau dia tiap berapa minggu atau tiap berapa bulan, atau saya lupa berapa waktu lah, mapnya bakal berubah gitu. Jadi kita tujuannya adalah sampai puncak. Di game ini kita tujuannya untuk mencapai puncak, namanya juga peak, dan di sana kita akan diselamatkan oleh pesawat. Nah, untuk mencapai ke puncak tersebut, kalau misalnya jalannya sama gitu, kita tiap main game sama, itu bakal cepat sepi pemain gitu. Intinya kita cuma butuh tamat 1 kali, selanjutnya ya bakal menurun. Paling sisa orang-orang yang kebut-kebutan apa, world fastest to go to the peak gitu. Pokoknya rekor tercepat mencapai puncak. Dan itu nggak serame kalau misalnya dia bikin seperti yang sekarang. Di sini dia tiap minggu bakal ada perubahan map, bakal ada perubahan tantangan gitu. Mungkin bakal lebih susah, mungkin bakal lebih mudah. Itu setahu saya dia bakal bener-bener random. Kadang-kadang dia progresnya bisa jadi gampang, bisa juga mapnya jadi lebih sulit. Itu menurut saya contoh yang pas buat procedural content generation ini. Yang emang sebenarnya cocok buat peak ya, tapi saya agak mau sedikit memberikan kesan saya bahwa kalau menurut saya lebih suka bahwa game-game seperti Assassin's Creed seperti itu memang dibuat oleh
manusia gitu mapnya disusun. Ya minimal kalau mereka minta aset dari generatif 3D model, seenggaknya mereka bisa menyusunnya agar terlihat lebih manusiawi gitu, lebih natural. Tapi emang kalau buat game seperti Peak ini yang targetnya adalah sama mencapai puncak, tapi kalau misalnya medannya sama terus bakal cepat bosan, ini lebih cocok kalau dia tiap berapa minggu di randomize gitu, diubah lagi. Tapi saya pribadi lebih suka kalau map-map seperti yang emang game survival segala macam itu emang bukan game survival sih, kayak game-game apa ya kayak GTA, terus juga Assassin's Creed tuh game apa ya? Ya pokoknya game-game seperti itu mapnya didesain oleh emang game designer gitu, jadi lebih kelihatan natural. Oke lanjut, nih natural language processing ya ini sama sih kayak poin terakhir, AI generatif yang sama-sama gimana kita berinteraksi dengan NPC tapi percakapannya natural gitu, nggak robot, dan targetnya tadi ya bisa mencapai emosi dari penggunanya gitu. Nah, tool-tools software terkait, jujur saya cuma paham di beberapanya doang, kayak Unity, kayak di game engine sama AI frameworknya. Jadi kayak ya Unity, Unreal Engine, Godot, atau Roblox Studio gitu. Karena beberapa game sekarang kan saya juga jujur suka main Roblox ya. Beberapa dari game itu sudah mengintegrasikan AI. Contohnya ya sempat tadi saya kayak buka tabnya. Ini dia, convince the crazy mad to let you free. Jadi ini tujuannya adalah player harus bisa kabur dari rumah, tapi pintunya dikunci dan dikunci disimpan oleh sebuah bot, sebuah NPC yang merupakan pelayan wanita gitu, maid. Gimana caranya kita harus nyakinin pakai chat gitu. Kita ngechat, please I have to go gitu. Kayak mungkin ya I have to buy some food because I'm so hungry something lah. Atau kita bisa nge-begging, kita bisa ngemohon-mohon kayak ini. Dan dia nggak langsung serta-merta ngejawab, aduh ini orang udah sangat memohon, harus aku kasih. Nah kalau kayak gitu kan hasilnya malah membosankan gitu. Yaudah tinggal aku begging aja, dapat kunci, ya udah selesai gitu. Jadi setahu saya di sini mate-nya bisa memprioritaskan tujuannya, yaitu tidak memberikan kunci kepada si player. Nah tapi itu dia tantangan buat player, gimana cara dia nyakinin si model LM-nya ini kan intinya ya model lah, sebuah model LM untuk memberikan kuncinya. Oke, lanjut lagi. Itu saya bilang Roblox sekarang udah mengintegrasikan AI gitu. Ini AI framework akan dipakai ya yang buat kita ngetrain model ya, nge-fine tune model segala macam. TensorFlow, PyTorch, ML Agents. Nggak ada middle AI game, ada Naps dan Havok AI, terus juga procedural tools ada Houdini dan World Machine. Dan penerapan dalam aplikasinya itu game edukasi ya contohnya. Dibuat di game edukasi itu kita mungkin bisa membuat sebuah game yang dimana siswa itu belajar dengan guru NPC yang bisa menyelesaikan game mengajar gitu. Kayak perlu diakui kayak beberapa guru di Indonesia terutama ya, kalau muridnya banyak nanya mereka justru kesal gitu, dianggapnya tidak memperhatikan. Padahal di satu sisi mungkin emang bahasanya terlalu sulit dipahami oleh siswa, dan di sini AI bisa dan itu tidak masalah ya, karena kalau menurut saya pribadi baik guru dan murid adalah manusia, sehingga menciptakan sebuah sebuah gap gitu. Maka sama-sama manusia ada situasi-situasi di mana guru mungkin sedang ada masalah dan tidak bisa bersifat profesional, itu tidak apa-apa gitu. Dan maksud saya tidak apa-apa itu bukan berarti saya merasakan bahwa oh ini tidak
ini boleh gitu. Maksud saya, aduh gimana ya, pokoknya di satu sisi, ya pada akhirnya mereka adalah manusia, nah itu intinya dah. Dan inilah mungkin kita bisa membuat sebuah game di mana ya karena ini menggunakan model LLM ya, didesain kita bisa nge-prompt bahwa kamu adalah seorang guru dan tidak kamu harus bersikap sabar kepada murid gitu. Jadi dia mungkin bisa menemukan solusi untuk menolong siswa tersebut. Mungkin dengan menurunkan gaya bahasanya, jangan terlalu berat bahasanya, mungkin menggunakan bahasa bayi jika kalian tahu ya bahasa bayi itu sebuah bahasa sehingga eh, sang siswanya ini paham dengan bahasa yang lebih ringan. Seperti contohnya. Juga game hiburan tadi ya musuh atau NPC lebih realistis dan menantang ya tadi kayak siapa? Left 4 Dead gitu. Dan simulasi pelatihan ini bisa digabung sih menurut saya dengan VR gitu. Kayak contohnya ada di game dari Giga di mana game berbasis VR-nya itu memberikan eh, pengalaman bencana kepada pengguna, kepada pemain sehingga pemain bisa latihan gitu, bisa mendapatkan pelatihan dengan visual yang bisa dibilang nyata gitu. Dan maksudnya itu AI-nya di mana? AI-nya mungkin bisa memberikan probabilitas. Ya kan dia AI itu adalah probabilitas pada akhirnya. Mereka probabilitas, oh ketika banjir ada probabilitas tiang jatuh. Hasilnya listrik mengalir gitu. Jadi pemain bisa tersetrum. Atau ketika kebakaran ada kondisi di mana eh, tangganya terbakar gitu. Kamu terjebak dalam kamar mandi misalnya. Kamu nggak bisa keluar. Dan itu itu masih make sense untuk dilakukan. Jadi kondisi-kondisi yang nggak pasti terjadi ketika bencana, tapi bisa diberikan probabilitas untuk terjadi. Gitu. Berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang juga terjadi. Jadi kayak misalnya kalau misalnya tiang listrik nggak jatuh kan otomatis kejadian listrik menyebar nggak mungkin ada dong. Berarti itu tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna. Jadi pengguna dilatih untuk berpikir cepat ketika terjadi sebuah insiden seperti itu. Jadi menurut saya ini penerapan yang bisa banget dilakukan di VR dan simulasi. Ini penutup dari ChatGPT. Seperti itu. Dan ya berikutnya saya diminta untuk mengulas sebuah game ya tentang komponen AI yang terlibat. Oke. Jadi komponen penting dalam game AI itu sebenarnya ada banyak ya. Ini komponen-komponen ini ada beberapa slide tentang komponen. Tapi kan saya bahas yang masuk ke dalam game yang ingin saya bahas. Dan ini cukup mengejutkan menurut saya bahwa game Left 4 Dead itu didefinisikan sebagai game yang advance. Ya karena emang sebenarnya gamenya itu advance sih. Dia AI-nya tuh advance banget. Ya tadi bisa menyesuaikan dengan pemain segala macam. Oke. Dia bisa finding juga poin keputusan. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi tuh, jadi ada yang pertama banget nih adalah AI algorithm, AI star algorithm. Baik, oke. Jadi gini, ketika saya tadi tunjukin game Left 4 Dead 4 orang ini, misalnya saya main jadi orang ini sendirian, 3 orang ini akan diisi bot gitu, dan dia diberikan pengetahuan jarak terpendek. Kenapa? Karena untuk orang yang belum pernah main ya, tadi saya udah gambar tapi saya ulang. Misalnya ini adalah kita berempat ya. Sudut-sudut ini mempresentasikan orang gitu. Ini kita yang di atas. Tujuan kita itu adalah dari safe zone, kita harus pindah ke safe zone lain. Dan kalau misalnya tidak diberikan shortest A-star, pasti pergerakan dari orang-orang ini akan pisah-pisah gitu. Dia bisa ke sini, dia mungkin nyasar ke sini dulu.
dia bisa nyasar ke sini dulu, dia bisa nyasar ke sini dulu. Hasilnya apa? Kalau kita mau main cepat, malah jadi kalau kita masuk, kita harus nungguin mereka ini keliling-keliling, tapi akhirnya, ini dia tempatnya. Keliling-keliling, ini dia tempatnya. Keliling-keliling, ini tempatnya. Gitu. Jadi pemain bisa merasakan kondisi di mana, nih botnya bodoh banget gitu. Tapi yang setelah saya mainin, yang terjadi adalah bot tidak akan jauh-jauh dari pemain, tapi tidak akan jauh-jauh dari si safe zone berikutnya. Jadi dia kalau kita di sini, atau misalnya lagi di ujung, kita mungkin iseng gitu, kita ngecek di ujung sini ada apa ya, sebetulnya ada Easter egg ya. Tiga-tiganya tuh nggak mungkin ngejauhin kita gitu. Kita ditinggal di sini. Atau dia ngejauhin kita ke atas sini. Jadi yang saya tangkap adalah A-star-nya itu dia menggunakan A-star di mana digunakan agar mereka selalu dalam saling berdekatan, dan bot-botnya ini juga mengambil jarak terdekat ke si safe zone berikutnya. Jadi dia ditugaskan buat nggak jauh-jauh dari kita, tapi jangan jauh-jauh juga dari safe zone gitu, karena kan target kita adalah safe zone. Nah, itu menurut saya salah satu komponen ya dari game di Left 4 Dead. Dan juga ESA juga dipakai di zombinya. Jadi ketika kita berempat di sini, zombie kan muncul di sini-sini. Dia muncul di luar-luar sisi map gitu, nge-spawn. Dan mereka menemukan, mereka tuh nggak muter-muter gitu, nggak kayak masuk rumah dulu, mana nggak. Mereka langsung nyerang ke kita. Berarti kan dia punya informasi jaraknya. Dan dia punya dan dia tahu caranya bagaimana sampai ke tempat kita. Ini zombie, cerita ini zombie. Gimana sampai ke tempat kita tanpa harus dia muterin safe zone-nya dulu gitu. Dia tanpa harus muter-muter dulu gitu. Dia langsung ke kita. Jadi ya pathfinding ini dipakai di botnya, di bot player, di bot ally teman kita, dan juga buat enemy zombinya. Ya, ini juga navigation meshes. Navigasi dalam 3D environment ya, karena kan ini game 3D ya, si apa Left 4 Dead ini. Kalau ini saya nggak yakin sih, kayak sound detection kayaknya enggak. Mau pemain sediem apapun kita diem. Ya dia pakai jarak. Jadi seingat saya pernah main game itu, saya kalau diem tapi masuk ke range-nya dia, misalnya ini adalah zombie gitu ya, kotak ini adalah zombie. Jadi saya lewat sini masih belum ketahuan, tapi ketika saya nyampe sini gitu, udah masuk ke range-nya dia, tanda kutip matanya dia ngeliat kita gitu, ya dia bakal baru kayak teriak, terus dia nyerang rame-rame, ngasih tahu teman-temannya segala macam. Tapi kayak kalau saya diem aja, itu tetap ketahuan sih. Jadi saya nggak yakin ada sound detection sih di game tersebut. Nah ini mungkin ada player detection, distance based detection ini ada saya jelasin barusan. Procedural content generation ini menurut saya ada di player progressinya sih. World building nggak? Ini tadi masuknya yang kayak noise function. Nah ini tadi masuknya di Minecraft tadi ya, Minecraft. Terus juga world building itu ada di Peak tadi yang saya jelasin. Tapi kalau buat dia masuknya di mana sih? Lebih ke ini sih, difficulty based enemy spawning sih, buat si Left 4 Dead ini ya. Jadi saya pernah sekali main sendiri gitu, itu bot zombinya dia lebih sedikit, dan menurut saya lebih mudah untuk dibunuh dibanding ketika saya main bareng teman-teman. Karena ketika saya main sendiri tuh kan lawan pakai bot ya, botnya juga kurang lincah mainnya, jadi sering kalah. Dan di satu titik itu kayak kerasa lebih sepi dibandingkan kalau kita, zombinya lebih sepi, lebih mudah dibandingkan kalau kita main bareng teman-teman. Jadi ada dynamic content adaptation-nya ada, tapi emergent storytelling-nya ini nggak dipakai karena ya storytelling naratifnya itu ya begitu-begitu aja.
relationship-nya juga nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada event trigger kayak saya nggak terlalu tahu sih game-game yang ada event trigger berdasarkan player choices saya kurang tahu. Tapi yang ini menurut saya sih ada. Nah ini buat komponen adaptasinya, yang dynamic difficulty adjustment-nya ini, akurasi, survival time, efficiency, ini kayaknya masuk juga buat ke bagaimana zombie-zombinya di Left 4 Dead ini akan berperilaku gitu. Gitu. Nah ini juga sebenarnya menurut ya ini masih sama sih, ini komponen adaptasi. Jadi komponen bagaimana si AI-nya ini akan beradaptasi dan personalisasi itu seperti apa itu. Ini dynamic difficulty adjustment ini ada. Ya ujung-ujungnya saya jelasin tadi ya, semakin jago player semakin susah zombinya, semakin tidak jago player maka semakin mudah zombinya. Dia pakai performance matrix ini, terus juga ada player mode behavior analysis. Lihat apakah player ini mainnya agresif gitu atau justru mainnya agak menahan itu. Sih sepertinya untuk tugas membuat video laporannya menurut saya seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.